Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, saya akan membahas tentang salah satu jenis teks yang seharusnya kalian pelajari di kelas 11, yaitu karya ilmiah. Tetapi, saya akan mengupas sedikit tentang apa itu proposal karya ilmiah. Kalau kalian mendengar kata karya ilmiah, pasti yang terlintas di benak kalian adalah penelitian. Ya, benar. Biasanya, anak-anak IPA itu cenderung lebih menyukai penelitian tentang ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Sedangkan untuk anak sosial itu lebih menyukai penelitian tentang hubungan kemasyarakatan, seperti interaksi sosial, kemudian kebudayaan masyarakat tertentu, atau hal-hal yang erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Kalau untuk anak-anak bahasa, lebih menyukai tentang penelitian yang isinya itu dialek suatu masyarakat. Misalnya dialek Banyumasan, dialek Semarang, atau mungkin dialek Sunda gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit. Yang pertama akan kita pelajari adalah apa itu karya ilmiah ya. Nah, yang pertama itu tentang pengertian umum karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu adalah sebuah karangan atau naskah yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu sifatnya ilmiah ya, bukan fiksi. Kalau misalnya novel, cerpen, kemudian puisi itu fiksi. Tapi kalau karya ilmiah itu bersifat ilmiah, berarti dia non-fiksi. Kemudian masuk ke karakteristik karya ilmiah. Di sini saya mengerucutkan menjadi 5 karakteristik. Yang pertama itu adalah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah. Jadi karya ilmiah itu isinya pengetahuan, boleh berupa gagasan atau deskripsi dan pemecahan masalah. Yang penting itu kalian ada idenya, itu bisa dibuat karya ilmiah. Kemudian yang kedua, didasarkan pada fakta dan data atau teori yang telah diakui kebenarannya. Yang namanya karya ilmiah, karena sifatnya itu non-fiksi, karena masuknya itu non-fiksi, berarti yang ada dalam karya ilmiah itu harus berupa fakta dan data. Kalau misalnya diambil dari sebuah teori atau buku, berarti buku itu telah diakui kebenarannya. Kemudian lanjut, yang ketiga itu adalah penulisan bersifat objektif atau sesuai dengan kebenaran yang ada dan ditulis dengan jujur. Ketika kalian melakukan sebuah penelitian, data yang ditulis itu harus bersifat objektif. Kalau misalnya hasil penelitiannya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, tulis kebenarannya, tulis apa adanya ya. Kemudian yang keempat ada bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan menggunakan istilah teknis. Ya, benar. Jadi bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang baku. Karena biasanya penelitian itu mengacu pada bidang tertentu, jadi kebanyakan itu menggunakan istilah-istilah teknis di bidang yang diteliti itu. Yang terakhir adalah sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Untuk karya ilmiah itu ada beberapa sistematis, ada beberapa sistem, ada beberapa struktur, biasanya bergantung lembaga atau instansi. Kalau misalnya kalian mengikuti lomba-lomba karya ilmiah, pasti akan ada struktur yang mereka gunakan. Jadi sesuaikan dengan struktur yang diminta oleh instansi atau lembaga tersebut ya. Lanjut ke sistematika karya ilmiah. Sebenarnya untuk sistematika karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang kelima ada penutup. Tapi karena yang kita bahas di sini baru proposal, jadi kita hanya membahas bab 1 sampai dengan bab 3. Ditambah satu lagi itu ada daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu wajib ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu minimal kalian harus ada 4 subbab. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang itu isinya apa? Latar belakang itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tujuannya itu supaya pembaca itu memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Dalam isi latar belakang itu biasanya berkaitan dengan esensi idealis,
tentang masalah yang diambil, kemudian fakta masalahnya itu apa, datanya, kemudian analisisnya, dan solusi dari penelitian yang akan kalian lakukan itu. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah juga menjadi bagian terpenting yang kedua ya, karena rumusan masalah itu isinya tentang pertanyaan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Biasanya rumusan masalah itu isinya itu ada pertanyaan dan kalimat tanya, kata-kata tanya yang digunakan itu minimal ada 3. Yang pertama itu apa, yang kedua mengapa, kemudian yang ketiga itu bagaimana. Menggunakan 3 kalimat tanya itu ya. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah yang kalian buat. Kalau misalnya rumusan masalahnya kalian buat 3 pertanyaan, otomatis di tujuan penelitian itu ada 3 jawaban ya. Kemudian yang keempat adalah manfaat penelitian. Biasanya ada 2 manfaatnya, yaitu manfaat teoritisnya apa, kemudian yang kedua manfaat praktisnya itu apa. Lanjut ke yang bab kedua, yaitu kajian teori. Di sini ada 3 kajian teorinya. Yang pertama landasan teori, kemudian yang kedua penelitian terdahulu, dan yang ketiga hipotesis penelitian. Landasan teori itu isinya tentang seperangkat konsep dan gagasan yang mengandung variabel dalam penelitian itu. Kalau misalnya kalian ada 4 variabel, berarti tuliskan teorinya 4 variabel itu. Boleh diisi definisinya, pengertiannya, atau teori-teori yang mendukung penelitian kalian. Kemudian yang kedua penelitian terdahulu. Berarti kalian sisipkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang kalian lakukan. Tapi penelitian itu pernah dilakukan sebelumnya dan kalian bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian kalian. Yang ketiga hipotesis penelitian. Hipotesis itu berarti intinya seperti simpulan tapi yang kalian buat di awal. Jadi hasil penelitiannya itu kira-kira apa? Nah, itu hipotesis penelitian. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini saya mengerucutkan menjadi 6 subbab ya. Yang pertama itu ada jenis penelitian, yang kedua ada waktu penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, ini maksudnya 6 ya, dan yang keenam teknik analisis data. Mari kita bahas dulu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian itu maksudnya itu penelitian kalian itu jenisnya apa? Kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kemudian waktu penelitian, waktunya itu kapan ya? Waktunya, tempatnya itu di mana gitu ya. Biasanya itu sudah ada jadwalnya. Jadwalnya itu biasanya ada dalam proposal. Kemudian yang ketiga populasi dan sampel. Kalau populasi itu berarti keseluruhan ya, keseluruhan responden yang ingin kalian teliti. Kalau sampel itu berarti bagian kecil subjek penelitian yang diteliti. Berarti subjeknya yang diteliti itu ada berapa, itu berarti sampelnya. Yang keempat itu instrumen penelitian. Biasanya kalau instrumen penelitian itu isinya alat dan bahan. Kalau misalnya kalian tambahkan boleh angket misalnya, kemudian observasi langsung atau wawancara, atau bisa juga dengan dokumentasi gitu ya. Instrumen, kemudian teknik pengumpulan data juga sama, bisa dilakukan dengan angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik-teknik yang lainnya. Kalau untuk teknik analisis datanya itu sama, menjawab dari teknik pengumpulan data ya. Kemudian yang terakhir itu seharusnya ada daftar pustaka ya, karena daftar pustaka itu wajib dalam sebuah karya ilmiah. Nah, lanjut ya, kita membahas kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama itu penulisan judul. Di sini yang saya bahas itu, kalau penulisan judul karya ilmiah itu, huruf pada setiap awal kata dalam penulisan judul ditulis kapital kecuali kata tugas. Contohnya seperti ini. Pengaruh prank terhadap pola pikir remaja Indonesia. Jadi semuanya itu di awal katanya itu menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas di sini terhadap menggunakan huruf kecil T-nya, karena terhadap itu masuknya kata tugas, dia itu preposisi, kata depan. Jadi masuknya kata tugas, berarti tidak boleh kapital. Atau misalnya pengaruh prank dan bullying
Berarti dannya itu kan konjungsi ya. Konjungsi itu masuknya kata tugas. Berarti dannya itu juga ditulis huruf kecil. Lanjut ya. Yang kedua, ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Jadi, ragam bahasa yang digunakan itu harus makna yang sebenarnya. Tidak boleh ada ungkapan atau majas, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, penulisan karya. Penulisan karya itu menggunakan kaidah penulisan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kata-kata yang kalian tulis itu harus ada di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku, atau di KBBI itu juga harus ada, kecuali kalau makna-makna istilah atau makna asing itu boleh ya. Kemudian yang terakhir, penulisan daftar pustaka. Ini penting ya, penulisan daftar pustaka. Saya akan memberikan contoh ini ya. Untuk daftar pustaka itu penulisan buku contohnya ya. Berarti itu ada nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku, ditulis miring ya judul bukunya, titik, kota terbit, titik 2, penerbit, titik. Contohnya ini. Ini nama aslinya itu Goris Keraf, tapi karena dalam daftar pustaka itu penulisannya harus dibalik kalau nama. Berarti saya tulisnya Keraf, Goris, kemudian titik, tahun terbitnya tahun berapa? Di sini 1994. Kemudian titik, judulnya. Judulnya itu ditulis miring, argumentasi dan narasi. Kalau misalnya dia itu ditulis tangan, itu kan berarti tidak bisa miring ya. Berarti harus diberi tanda garis bawah, tuh ya. Kemudian titik, lalu kota terbitnya Jakarta, titik 2, Gramedia itu tempat terbitnya ya. Penerbitnya itu Gramedia, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Dan penulisannya itu harus urut sesuai abjad ya. Berarti kalau di sini ada Abdullah, berarti A-nya itu di awal gitu ya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, silakan bisa beri komentar di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada yang keliru, boleh diperbaiki. Terima kasih sudah mau melihat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.